Chef bikinin poached egg dong. Dia belum pernah bikin poached egg. Anggapan dari tamu adalah, kok lu nggak bisa sih bikin poached egg? Lu kan chef. Jadi bebasin aja. Nah, ngomongin masalah ginian sebenarnya kita nggak bisa ngobrol berdua. Iya. Nah, kita ada teman-teman chef yang lain Iya. nih, senior-senior. Karena ini kan opini ya, Opini. Jadi dari banyak orang opini kita bisa rangkum di sini ada Chef Bener. Tony. Nah. Sama Chef Ovan. Yang backgroundnya memang udah lumayan Ya, lama ya, lah udah gitu. pemain lama lah kayaknya. Nah, Bang Tony sama Bang Ovan kalau ngobrolin masalah chef, apa sih yang ada di benaknya kalian ini? Kita dari Bang Tony deh. Bang Tony gimana nih? Yang lebih senior dari saya. Ngomongin umur. Oh, ngomongin umur ya, saya duluan berarti ya. Tanggapannya gimana? Soalnya masalah chef ini sensitif Bang sebenarnya. Kalau saya sih melihatnya ada dua aspek ya. Yang pertama memang dari kalangan internal profesi itu sendiri, dan yang kedua itu memang di luar dari profesi itu sendiri. Apa kata tadi Mas Jalman? Mungkin orang lain melihat setiap orang memakai uniform chef, pasti dia dipanggil chef. Nggak mungkin dipanggil koki gitu kan. Oh iya. Karena bahasa Indonesia itu koki. Koki, kan? koki, Iya, koki. iya. Kan nggak mungkin. Jadi sudah seperti dokter tadi ya, mungkin sudah profesi dia sebagai chef, tetapi di kalangan internal di culinary department itu sendiri mungkin berbeda karena kita tahu nih rank-ranknya. Nggak mungkin sesama komi ataupun mungkin di atas level itu mereka memanggil chef, tapi biasanya itu nama gitu ya. Ataupun mungkin bahasa kita karena respect lebih tua abang atau mas seperti itu. Tetapi mungkin kalau sudah masuk ranking ke senior, ya makanya dipanggil chef itu kan mungkin bagian dari kebanggaan juga. Gua memang sudah menjabat di suatu in charge lah atau seperti itu ya. Bertanggung Jadi, jawab atas- bertanggung jawab gitu. Dia sudah memiliki anak buah. Saya rasa ya dia sudah wajar dipanggil chef karena dia sudah memiliki anak buah gitu loh ya. Jadi untuk kalangan internal sendiri mungkin dengan level sous-chef ya mereka wajar saja memanggil chef seperti itu. Gitu. Itu dari internal. Ya. Terus gimana sih? Aduh, ini benar-benar rumit nih sebenarnya. Itu Karena makanya. ada. Karena memang kayak gini nggak ada patternnya, nggak ada. Iya, iya. Nggak ada. Nah, tapi yang kita harus garis bawahi terlebih dahulu, apa sih definisi dari chefnya itu sendiri gitu loh. Chef itu kan dibentuknya atau terbentuk itu dari Paris zaman dulu. Ada namanya chef de cuisine. Nah, chef de cuisine itu atau chef brigade atau les brigades de cuisine atau whatever, itu arti katanya itu nggak cuma dari sisi masak, tapi arti kata pribadi apa sendirinya pun dia itu adalah manager, kitchen managing. Jadi nggak semua, ya mungkin kalau sekarang opininya semua yang bisa masak kita kategorikan jadi chef, mungkin mah gua chef semua gitu loh. Ibu di rumah, kakak di rumah juga siapa gini jadi Berarti chef gitu. yang jadi masalah sekarang adalah publikasi. Publikasi. Karena semua di TV siapapun ketika udah pakai chef jaket selalu disebutnya chef gitu. Sedangkan ya gue juga nggak itu ya. Kita nggak tahu background dia tuh seperti apa. Ya. Gitu. Kayak contohnya perlombaan masak lah apa segala macam gitu yang sebenarnya tidak melibatkan mereka peserta itu dari kalangan chef gitu. Tapi ketika selesai dapat titel chef. Ya Gitu. ini yang stigma Nah, yang harus ini- dirubah. terus kan jadi opini orang semuanya ketika pakai baju chef ya udah namanya chef, panggilannya chef gitu. Cuma emang ada di tetangga gue juga tukang Indomie kan namanya Asep gitu, saya panggil chef, Indomie satu nggak pakai telur. Gitu. Kalau dari sisi dari Bang Tony gue lihat mungkin ya ada dua dari sudut pandang. Orang luar yang tidak menjabat di dapur memanggil semua orang yang bekerja di ruang lingkup dapur itu pasti dipanggilnya chef. Sedangkan dari yang kita kerja di dalam dapur, mungkin yang sesama jabatannya kita manggil cuma biasa aja Bang atau Mas, Iya. tapi dengan kelihat ada yang lebih senior atau level manager kayak sous chef atau eksekutif chef, kita bakal manggilnya chef karena kita lebih respect sebenarnya. Iya. Dari situ kalau gua lihat dari sudut pandang Bang Tony ya. Tapi dari sudut pandangnya Bang Ovan di sini dibilang chef itu orang yang memanage
suatu dapur atau incas dari restoran, bukan gitu? Betul, Bukan. betul. Jadi menurut saya pribadi sih kalau untuk masalah panggilan ya, karena itu adalah sebuah panggilan, ada istilahnya yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi gitu. Tapi kalau chef yang profesional sendiri, mereka selalu punya kebanggaan dengan chef jaketnya, dan mereka punya pride sendiri gitu loh. Mereka tuh nggak worry, biarpun tukang nasi goreng dipanggilnya chef juga, kalau real chef is never saying ya nggak ada baper-bapernya lah. Yang penting ya gue udah chef dan memang gue adalah sebagai chef profesional. I can manage the kitchen, I can manage the menu, I can manage the food course, I can manage. That's the real chef. That's the thing gitu. Jadi kalau sekarang ada stigma yang dikatakan adalah semua yang berpakaian kitchen atau chef jacket itu dikategorikan sebagai chef. That's true. Ya. Itu bisa dikatakan benar gitu loh. Karena yang tadi Pak Tony bilang juga, kita nggak mungkin manggil koki gitu. Mungkin next time-nya ada panggilannya Lohan gitu. Saya ikan mas gitu kan, itu nggak asik gitu loh. Tapi dengan panggilan ini tuh kesannya kita malah lebih profesional gitu di mata. Kadang-kadang kalau ada orang bule yang makan, mereka susah manggil nama kita gitu loh. Nama kita tuh nama Indonesia, spellingnya susah segala macam, mereka lebih isi untuk manggil chef. Ya, kebanggaan itu pasti ada ya. Contohnya walaupun dia anak training hanya incas di chef omelet gitu, ketika ada tamu memanggil dia chef, dia pasti akan lebih proud gitu. Walaupun gua masih training atau masih perintis atau apa gitu ya. Karena memang gua profesinya sebagai chef gitu loh. Ini sebuah profesi kan. Jadi chef itu titel apa panggilan nih sebenarnya? Kalau dari Karena opini dari tadi nggak nemu. Oke, ketika kita ngomongin chef, ngomongin masalah managing apa segala macam. Tapi anak training kan nggak manage apa-apa, dia cuma manage satu section kecil, omelet tiap pagi. Tapi sama tamu dipanggilnya chef. Jadi panggilan apa? Kalau titel sama panggilan juga mungkin kalau saya bilang itu lebih ke title ya. Cuman mungkin berbeda kalau kita kerja di luar sama di Indonesia. Orang tetap memanggil chef itu panggil Pak juga gitu, karena bagian dari respect gitu loh. Kecuali memang mereka tidak kenal. Tapi kebanyakan gitu ya. Di antara mereka memanggil juga kita Pak gitu ya. Tapi kalau kita di luar memang ya chef itu sudah title gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita manggil chef juga karena lupa namanya. Ada siapa ya itu namanya ya? Udah, chef, sini chef. Gitu. Tapi gini, dari sudut pandang kita dari sudut pandang orang yang nggak ada di dunia kuliner, manggil chef itu karena kita sebagai respect. Nah, kita yang kerja di dunia dapur, itu apa kita lihat chef itu, kalau kata gue yang pernah sedikit nggak lama sih kerja dapur, gue manggil chef itu yang lebih senior sebenarnya. Iya, tapi kalau dengan sesama gue manggil bro atau apa. Tapi kalau misalkan yang pernah kerja di luar, memang semua itu lebih manggil chef. Iya sih, Bang, benar. Nah, yang jadi masalah kan gini. Ketika orang yang tidak dalam lingkup dunia dapur gitu, manggil orang kan chef gitu. Anak training lagi bikin omelet gitu, jaga stay omelet. Nah, terus ada tamu nih, chef bikinin poached egg dong. Dia belum pernah bikin poached egg. Anggapan dari tamu adalah, kalau nggak bisa sih bikin poached egg, lu kan chef gitu, iya nggak? Nah, jadi ini panggilan atau memang titel. Kalau titel harus dipertegaskan ini titel gitu. Kalau memang hanya panggilan gitu, harus bertegas juga. Jangan sampai nanti ngecap bahwa chef itu ya masa kayak gitu aja nggak bisa sih, lu kan chef. Kayak gue nih di sini, Bang. Gue manggil chef itu kayak misalkan Bang Ovan atau Bang Tony, itu gue pasti manggil chef. Karena apa? Jam terbang mereka lebih tinggi dari gue, makanya itu manggil chef. As per respect ya. As per respect. Tapi kalau chef yang baru istilah belajar masak 3 bulan, misalkan ngambil kursus, terus dia showing, sekarang banyak yang gue bilang ibarat kata chef instan. Belajar sebentar, nongol di TV, dibilangnya chef. Buat gue pribadi, apa? Ya enggak lah, mereka cuman, gue bilang chef itu pengalaman yang banyak buat gue pribadi. Gue dari sudut pandang gue ya. Tapi mereka ngerasa diri mereka, gue chef gitu loh. Loh, gue bilang, lah kagak, dia mah
kalau gue bilang chef instan, dia belajar mungkin baru sebentar, pengalamannya belum banyak gitu loh. Karena di sini buat chef ini struktur yang buat gue wow. Karena mereka apa? Mereka belajar bener-bener belajar dari nol, ngerintis dari nol untuk mendapat posisi yang sangat tinggi. Nggak mudah untuk dapat titel gitu, Bang. Buat gue pribadi ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Nah, ini udah masuk nih ke sesuatu yang baru nih. Jadi chef itu pertama ya, kata chef itu antara panggilan atau profesi. Ya, dilihat dari sudut pandang masing-masing ya. Nah, terus Mono barusan nyebutin chef instan. Nah, yang chef instan itu apaan? Instan. Mie instan ada. Memang gitu. Memang saya banyak mendengar ada kata-kata chef instan, chef karbitan seperti itu yang sebagian chef mengutarakan kepada chef-chef yang mungkin sorry itu saya mungkin yang masih muda. Kalau gua pribadi sih nggak pernah berargumentasi seperti itu ya, karena memang ya sekarang dunia udah berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Sekarang anak-anak, orang muda nih lebih energik, lebih mungkin giat belajar dengan media yang ada gitu loh, sehingga dia merasa mampu gitu. Mungkin pengalaman mungkin secara tahun mungkin kurang gitu, tapi mungkin dia merasa confident dan merasa mampu, dan ketika mungkin dengan proses hiring proses, interview, food tasting atau yang lain mungkin GM atau owner ekspektasinya masuk gitu. Kenapa tidak gitu loh ya kan? Kriterianya masuk di situ. Kriterianya masuk gitu. Jadi kalau dibilang chef instan, ya saya tidak pernah berpikiran seperti itu kepada chef-chef yang mungkin yang masih muda daripada saya gitu ya. Malah mungkin mereka lebih baik dengan mengikuti perkembangan plating apa semua ya, food plating atau food presentasi yang ada. Mungkin kita yang senior mungkin malah behind daripada itu ya, masih yang style klasik gitu ya. Kita tidak tahu seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih sah-sah saja kalau dia memang merasa mampu. Berarti gitu. nggak ada ya chef instan. Agak sulit nih komennya kalau nggak chef instan itu. Mungkin dari orang dari sudut pandang pendidikan, backgroundnya, ada mungkin dari ngecap dari situ, mungkin kali ya. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya mungkin karena saya sama Pak Tony ini udah cukup melanglang buana ke sana ke sini. Kita nyari chef jaket itu susahnya minta ampun. Untuk dapetin posisi chef itu susahnya minta ampun gitu loh. Dan ya kalau sekarang pun banyak hotel-hotel yang lebih menarik untuk chef yang muda-muda, mereka lebih punya ini ya. Dari saya pribadi sih ya, mungkin kita sudah saatnya pensiun ya kali Pak ya. Harus punya usaha sendiri gitu loh, karena kita paling sudah nasi goreng lah ya, susah bersaing dengan mereka. Mereka jujur aja, untuk yang muda-muda saat ini mungkin skill dan knowledge-nya lebih dari kita. Karena kita jujur aja sebagai chef saat ini udah kurang lebih 22 tahun, sampai 25 tahun ya kita bergelut di dunia chef ini. Kita udah lebih banyak ke meeting, food costing segala macam, kita lebih banyak ke manajerial, budgeting segala macam. Kita lupa pegang internet, kita lupa apa tren saat ini, kita lupa apa yang namanya how to make yang lebih indah saat ini gitu loh. Dibanding dengan mereka yang matanya masih jernih Pak ya, nggak kayak kita udah pakai kacamata semua. Ini karena ketinggalan aja kacamata. Ya, jadi kita udah agak sedikit ketinggalan zaman gitu. Tapi iya kalau dibilang saya pernah bikin satu statement atau apapun bahwa kalau emang mau jadi chef itu ya kita harus pondasinya benar-benar kuat gitu loh. Once kalau kita nggak kuat ya, kalau sebulan 2 bulan jadi chef buat apa? Itu yang bikin kadang-kadang saya sedikit, bukan saya nggak suka atau nggak. Pada intinya sih saya cuman ya if you want to becoming a chef with your younger age gitu loh, ya perkuatlah dirinya dulu gitu loh. Jangan sampai ngerubah mindset yang senior saya terlebih dahulu pun membangun jadi eksekutif chef ini agak tough gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi dengan susah payah dan sekarang bisa didapatkan dengan hasil yang gampang istilahnya, tapi malah jadi amburadul. Iya, benar juga. Kalau kita di mata dunia internasional, jujur aja, masakan Indonesia itu tidak punya yang namanya standar. Memang diakui. Masakan Padang itu padahal masakan yang paling enak di dunia, tapi masing-masing daerah berbeda. Nah inilah stigma yang sudah lama
apa yang namanya istilahnya, ayo kalau emang mau kita bikin standar satu, jadi kita punya trend, Italia punya pasta, masa sih Indonesia sekian banyaknya kita nggak punya. Nah inilah yang harus kita pertahankan gitu loh sebenarnya. Ya, berarti sebenarnya intinya nggak ada yang namanya chef instan. Ya itu hanya statement saja sebenarnya ya, statement saja. Tapi mungkin memang proses chef ini yang kita lalui mungkin dulu panjang ya, dengan berbeda dengan yang sekarang gitu loh. Makanya ya kita tetap berharap chef-chef muda ini juga yang mengikut apa yang dilalui oleh senior-senior yang lama gitu. Kita juga mengikuti proses panjang dengan senior-senior yang lama ya. Makanya yang ya media memang sudah berbeda dengan sekarang mah dulu ya. Kita ya sekarang ada media Google, YouTube yang orang tuh lebih mudah gitu loh. Lebih mudah mendapatkan dengan tutorial yang benar gitu kan. Hanya bagaimana kita memilih ini benar nggak sih resepinya atau resepi abal-abal itu diri kita kan juga bisa paham ya gitu loh. Tapi memang ya media memang sudah berbeda gitu. Yang bisa ngebedakan secara langsung atau tidak langsung itu cuma satu sih, how you solving the problem. Betul. Karena kalau pada senior itu mereka sudah tahu how to solve the problem. Kadang-kadang menu ini pun bisa dirubah menjadi sedemikian rupa. Dulu saya punya chef yang didikannya emang dari Jerman. Saya dulu chefnya orang Jerman. Pertama kali saya jadi chef, dia suka ngomong sama saya gitu loh. Dia punya tempe. How you make this tempe becoming sirloin steak? Kalau kita zaman saya pribadi itu saya muter gimana caranya bikin tempe ini jadi sirloin steak. Nah mungkin anak muda saat ini yang jadi chef mungkin dia punya berpikiran either gua bikin dengan metode vegetarian item becoming meat taste. Sekarang sudah banyak vegetarian menu yang yang bisa dibikin dengan taste-nya seperti beef gitu loh. Mungkin dia punya pemikiran, gua jual aja tempe. Dan tempe itu gua jadiin buat beli sirloin steak. Ini banyak parameternya yang istilahnya mereka cuma ngasih clue how you gitu loh. Nah, di sini kita yang harus berpikir. Kalau dulu kita cuma berpikir, apa ini? Dibikin apa ini? Tempe pengen jadi sirloin. What you have to do gitu loh. Kita sempat stuck gitu loh. Nah, mudah-mudahan sih dengan kalau saya bilang antara chef instan atau non instan ya, ya susah sih Pak ya, susah. Ya, memang saya meng-highlight yang dikatakan Sopan tadi ya, hanya masalah how to solve the problem ya, itu butuh ya leadership ya, itu kan mungkin mature-nya ke usia memang ya, walaupun sebenarnya solve problem itu yang bijaksana bukan karena usia juga sebenarnya, tetapi secara nature-nya manusia itu semakin dewasa memang dia semakin santai, relax, no panik seperti itu. Dia lebih mudah memang men-solving problem apa yang ada di hotel itu ya. Karena memang ya problem itu banyak sekali sih saya lihat untuk di hotel. Ini obrolan kita bakal panjang nih. Kita bakal ngopi dulu sebentar, minum teh dulu sebentar. Karena ini masih general. Itu yang ya gue juga masih belum nemu belum gitu. Nemu nih. Jadi kalau misalnya ngikutin pengalaman berarti yang muda-muda bisa dibilang instan gitu, karena pengalaman mungkin belum terlalu banyak gitu. Tapi ketika dia dihadapkan pada satu masalah atau misalnya dia dikasih target, dia bisa nyampe targetnya, bisa dapet gitu. Jadi terus chef instan itu maksudnya seperti apa gitu? Chef profesional sama chef instan itu apa sih?